Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Di minggu terakhir dan bulan terakhir di tahun 2020, di tengah kami melaksanakan ibadah kami saat ini, kami hendak belajar di sekitar firman-Mu. Buka akal pikiran kami, beri hikmat-Mu sehingga kami memahami apa yang Tuhan perkatakan lewat kesaksian Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan sebentar. Inilah kami semua, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita dalam ibadah Minggu tanggal 27 Desember di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayatnya yang ketiga. Dalam bacaan ini ada dua judul perikop. Pertama, kabar selamat kepada Sion, dan keselamatan Sion akan datang dengan segera. Mulai ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah bagi mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan di tahun 2020 ini, kita banyak mengalami dan merasakan pengalaman-pengalaman hidup dengan segala suka duka kehidupan. Pengalaman hidup adalah pengalaman yang mengalami kebaikan serta berkat
Tuhan. Setiap hari kebaikan dari Tuhan dinyatakan bagi kita. Namun seringkali kita tidak peka dalam melihat dan merespon berkat kebaikan Tuhan, sebab berkat dan kebaikannya telah kita definisikan menurut kehendak dan keinginan diri kita sendiri, di mana definisi dan kategori berkat yang kita buat menghalangi kita untuk memaknai serta merespon menurut peraturan dan ketentuan serta rencana Allah sendiri. Kalau kita melihat peranan digitalisasi pada saat ini, di mana berbicara tentang era informasi dan komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang primer atau utama di dalam kehidupan kita zaman ini. Dan berita serta informasi seringkali kita rindu untuk mendapatkan informasi-informasi yang update tentang situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terlebih khusus ketika kita memasuki tahun 2020 ini, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, terlebih yang sangat menggemparkan, sangat menghebohkan, dan sangat ramai dibicarakan adalah masalah COVID-19. Di mana kita butuh informasi-informasi yang hendak menginformasikan tentang perkembangan yang terjadi, dan kita menginginkan supaya kita mendapatkan kelegaan, menyukakan, melegakan. Dan kalau kita mau melihat dan belajar tentang kehidupan bangsa Yehuda pada zaman saat di mana mereka sedang berada di pembuangan, mereka sangat menanti, mereka sangat menunggu ada informasi yang akan mereka terima, yang akan melegakan mereka di tengah-tengah situasi ketertekanan, dalam himpitan, dalam masalah, di tengah-tengah pembuangan. Dan membaca janji tentang keselamatan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan berlangsung suatu peristiwa penyelamatan yang membuat bangsa Yehuda tidak lagi menjadi budak di tanah pembuangan. Dan mereka akan mengalami pembebasan. Dan karena itu mereka akan mengalami sukacita. Dan Yesaya di dalam ungkapan yang dia ungkapkan, di mana dia menaikkan sorak-sorai syukurannya atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan umat
di tengah situasi pembuangan yang mereka alami saat itu. Yesaya bersorak untuk kebaikan Tuhan yang memulihkan umat dari segala kehancuran, ketertekanan, dan di dalam keterserakannya di tanah atau negeri asing. Dan karya kebaikan Allah atas hidup umat menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Namun saudara, sukacita mereka itu bukanlah sukacita untuk memuaskan diri dengan segala cara. Karena sukacita mereka itu mengandung tanggung jawab etis untuk menghormati hukum dan supaya mereka berlaku adil. Dan sebagai orang yang telah dipulihkan oleh Allah, maka mereka perlu juga memilih hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan jalan mencintai hukum dan menghindari segala bentuk kecurangan dan perbuatan untuk menindas sesama. Dan pilihan hidup seperti ini akan mengarahkan dan membimbing bangsa Yehuda sebagai umat Allah, di mana mereka menikmati keselamatan dari Allah, seperti di dalam ayat 10 pembacaan kita. Di situ dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Juga di dalam ayat yang ke-9, janji untuk keturunan. Dengan kesadaran seperti ini, maka bangsa Yehuda tidak akan berlaku tidak adil dan atau ingin melakukan balas dendam kepada musuh mereka. Itu nampak jelas di dalam ayat 10 dan ayat 11. Sebaliknya, hati mereka akan dipenuhi oleh sukacita besar karena Allah telah bertindak membebaskan mereka dan mereka dijanjikan akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan Yesaya bersama dengan umat yang merayakan kebaikan Tuhan dalam pengalaman sejarah sebuah bangsa. Mereka merayakan kebaikan serta berkat Tuhan yang nyata menjadi kekuatan dan kegembiraan. Mereka merayakannya justru pada saat mereka belum mengalaminya, karena ini baru bersifat nubuatan. Karena Israel waktu itu masih berada di tanah pembuangan. Namun saudara, mereka terbuka dengan rancangan Allah jauh melebihi apa yang mereka pikirkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jiwa yang bersorak-sorai menggambarkan kegembiraan akan penebusan Allah yang mempunyai hubungan dengan anugerah dalam pribadi Yesus yang datang ke dunia dan menebus dosa manusia, sebagaimana yang saat ini sedang kita rayakan
datangnya, lahirnya Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Jiwa yang bersorak-sorai dengan penuh sukacita menggambarkan pakaian keselamatan akan dipakai oleh mereka yang telah diselamatkan oleh Allah. Demikian juga dengan menyelubungi dengan jubah kebenarannya merupakan satu aturan atau ukuran Allah yang harus ditaati oleh mereka yang telah menjadi warga kerajaan Allah, di mana harus menunjukkan ketaatan, melakukan aturan Allah dengan menjadi pendengar dan pelaku firman. Dengan mengingat seperti apa yang dinasihatkan oleh Paulus, bahwa tidak ada dasar lain yang bisa menjadi dasar orang percaya, tetapi hanya Yesus Kristuslah yang menjadi dasar satu-satunya dalam kita membangun kehidupan persekutuan berjemaat sebagai bentuk ketaatan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Dan di minggu terakhir di tahun 2020 ini menyimpan begitu banyak pengalaman, menikmati berkat Tuhan serta kebaikan Tuhan yang perlu kita rayakan senantiasa. Rasa sukacita, rasa kegembiraan, bentuk sorak-sorai yang kita rayakan memberikan dampak dan sukacita kegembiraan di dalam merayakan kehidupan seperti apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup. Dan hendak mengajar kepada kita untuk selalu bergantung peka terhadap cara Allah yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Karena nasihat bersukacitalah senantiasa berarti sukacita yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan sukacita inilah yang menghantar kita untuk terus menyentuh kehidupan kita. Ketika kita mau menghayati untuk ambil bagian di meja perjamuan Tuhan, di mana kita menerima anugerah dan kita turut bersama-sama teresap di dalam karya agung Tuhan Yesus, dan kemudian karya anugerah Allah dengan penyelamatannya diperagakan lewat pelayanan perjamuan kudus. Dan kemudian kita dibaharui kembali, dikuatkan kembali untuk melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan, sehingga kita benar-benar mampu memberlakukan hidup di dalam jubah kebenaran yang kita mau tampilkan di dalam sikap cara hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau lakukan di tengah-tengah kehidupan kami selaku umat yang percaya. Di tengah-tengah ibadah kami telah dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu.
bagaimana kami hidup di dalam sukacita yang harus terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, bagaimana kami harus meneruskan itu kepada sesama, agar supaya kami menikmati hidup di dalam sukacita bersama dengan ciptaan lainnya. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang menjadi keselamatan kami dan juga menjadi jubah kebenaran yang menjadi pegangan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau berkati di tengah-tengah kehidupan persekutuan berjemaat. Kami menyatukan hati, kami sepakat di dalam menyampaikan doa syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun kelahiran, juga ulang tahun pernikahan, baik seminggu yang baru lewat dan di minggu yang berjalan ke depan. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa menguduskan dan menyucikan syukur sukacita mereka, bahkan dengan bentuk-bentuk syukur lainnya, baik keberuntungan, kesehatan, sukacita, kebahagiaan yang menjadi bagian kehidupan sebagai umat yang percaya. Di tengah-tengah syukur dan sukacita, kami juga berdoa menyerahkan bagi pergumulan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, juga yang sedang di dalam pemulihan. Kami berdoa khususnya yang saat ini sedang di dalam perawatan untuk Ibu Julia Purba yang sedang dirawat di rumah sakit, juga Ibu Yublina Ruh. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Engkau memberkati segala usaha dan upaya pengobatan yang dilakukan. Terlebih kekuatan iman supaya mereka tetap mengarahkan hati dan pikiran untuk terus mempercayakan kehidupan mereka hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Juga mereka yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu, Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keadaan dan kondisi sakit yang mereka hadapi, dan juga yang sedang di dalam pemulihan. Juga kami berdoa dalam pergumulan-pergumulan khusus, baik di tengah keluarga, hubungan orang tua anak, hubungan saudara bersaudara, hubungan suami istri, bahkan juga di tengah-tengah pergumulan di lingkungan kerja, di tempat di mana mereka bekerja. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Juga bagi mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, di PHK di tempat pekerjaan mereka, kami juga berdoa agar supaya mereka dikuatkan dan akan terus berjuang untuk melaksanakan kehidupan mereka dan selalu percaya akan kuasa dan kasih Tuhan. Juga anak-anak kami, mulai dari anak-anak dalam tumbuh kembang sampai anak-anak kami yang sudah remaja sampai dewasa, pergaulan mereka, pendidikan mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan selalu membimbing dalam kehidupan mereka untuk menjadikan mereka anak-anak yang punya masa depan dan menjadikan mereka anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para lansia agar supaya mereka juga diberkati di dalam sukacita menjalani kehidupan di tengah keluarga. Kiranya mereka juga senantiasa penuh dengan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bersama juga untuk sesama kami yang miskin, Papa,
mereka yang terlantar, terpinggirkan, tidak dipedulikan, mereka-mereka yang ada di kolong jembatan, mereka-mereka yang ada di penjara, yang sakit, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya melawat mereka dan memberikan pertolongan. Dalam tugas tanggung jawab selaku gerejamu, jemaatmu POUK Depok 2 Timur, kami berdoa untuk perangkat-perangkat pelayanan yang ada di tengah jemaatmu. Pendeta, majelis, pekerja, tata usaha sampai kepada kostor. Kiranya Tuhan memberkati juga program-program pelayanan di akhir tahun pelayanan 2020 untuk ibadah akhir tahun sampai tahun baru. Di tengah-tengah tantangan dalam menerapkan protokol kesehatan, kiranya kami mampu untuk menunjukkan sikap, bahkan juga kami patuh dengan aturan-aturan yang ada, tanpa menghilangkan tanggung jawab kami untuk terus menyatakan peribadatan kami kepadamu. Tanggung jawab panggilan selaku gereja Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Jaga, lindungi, dan selamatkan bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk pimpinan yang tertinggi mulai dari presiden, juga sampai yang ada di daerah dan sampai ke pelosok tanah air. Engkau memberkati dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Untuk aparat keamanan, Engkau memberkati TNI dan Polri dalam mengamankan negara dan bangsa kami Indonesia. Untuk seluruh elemen masyarakat yang ada, kiranya semua bekerja sama juga dengan semua rakyat bangsa, agar supaya kami senantiasa boleh menikmati kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Untuk penanganan COVID-19, kami juga berdoa kiranya semuanya Tuhan yang akan turut campur tangan untuk menyelesaikan semua masalah persoalan yang terjadi. Juga kami berdoa untuk mereka yang menderita terpapar dan yang juga sedang di dalam isolasi. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan Engkau Allah Tuhan yang kami percaya tahu, mengerti semua apa yang terjadi. Dan apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, semua berada di dalam kendali Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, kuasa-Mu lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, Tuhan, Engkau menolong dan menopang kami, agar supaya kami hidup senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, yang hanya kami naikkan berimankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Masing-masing berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya atau sudah diteguhkan sebagai anggota sidi jemaat. Dan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing mengacu pada jemaat Kristen mula-mula bersekutu di rumah-rumah untuk berdoa dan memecahkan roti sebagaimana yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan ayat 46. Dan agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri kita, atau suami, dengan orang tua, atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman, dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita dan membaharui hidup kita, memampukan kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus,
Terpujilah Engkau yang memperkenankan kami, keluarga-keluarga Jemaat POUK Depok 2 Timur, untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Ampunilah kami, agar kami layak merayakan dalam persekutuan selamat-Mu ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi keampunan dosa-dosa kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi keampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa syukur. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah mengerjakan keselamatan bagi kami, dan kami sudah ambil bagian sebagai satu persekutuan yang satu tubuh. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah berkenan kami untuk ambil bagian di dalamnya, dan iman kami kembali dikuatkan dan disegarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kau menderita
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan